Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah pesugihan 7 turunan. Rumah tua di ujung desa, tahun 1997. Sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu, dikenal penduduk sekitarnya sebagai Desa Karangjati. Di ujung desa berdiri sebuah rumah tua berdinding kayu jati tebal. Rumah itu milik Mbah Suro, lelaki sepuh yang tak pernah keluar rumah, dan konon memiliki harta melimpah, tapi tak pernah diketahui dari mana asalnya. Masyarakat hanya berbisik, tak berani membahasnya secara terang-terangan. Sebab siapapun yang mencoba menggali masa lalu Mbah Suro, entah menghilang atau mengalami nasib mengenaskan. Bahkan seorang wartawan dari kota yang pernah datang dan memotret rumah itu, ditemukan tewas, dalam keadaan tubuh membiru dan mulut dipenuhi belatung. 20 tahun berlalu, Bayu, cucu dari Mbah Suro, pulang kampung dari Jakarta. Ia mendapat warisan seluruh tanah, rumah, dan usaha milik sang kakek yang baru saja meninggal secara misterius. Meskipun sempat ragu, Bayu, yang saat itu sedang terlilit hutang akibat bisnis startupnya gagal, melihat ini sebagai kesempatan untuk memulai hidup baru. Ia datang bersama istrinya, Rika, dan anak sematawayangnya, Nara, yang baru berusia 6 tahun. Malam pertama tinggal di rumah warisan, Rika sudah merasa tidak nyaman. Angin sering bertiup dari arah sumur belakang, walau tak ada pohon di sekitarnya. Lampu sering mati sendiri, dan suara langkah kaki terdengar di langit-langit meski rumah hanya satu lantai. Nara juga mulai berubah. Ia mulai bicara sendiri, menggambar sosok bertanduk, dan selalu menyanyikan lagu Jawa kuno yang tidak pernah diajarkan siapapun. "Ayah, kakek bilang kalau aku patuh, nanti bisa kaya juga." Bayu awalnya menganggap itu sekadar trauma pindah tempat. Namun, semuanya berubah saat ia menemukan sebuah buku kulit tua di bawah lantai ruang kerja Mbah Suro. Buku itu tidak biasa. Isinya bukan catatan harta, melainkan perjanjian pesugihan. Di halaman pertama tertulis, "Satu nyawa untuk satu kemakmuran. Tapi ingat, darah yang jatuh tidak hanya milikmu. Ini janji untuk 7 turunan." Bayu tertawa kecil. Ia tak percaya hal mistis. Tapi begitu ia menyentuh simbol aneh di tengah halaman, ruangan tiba-tiba menjadi dingin, dan semua lampu padam. Di dinding, bayang-bayang menyerupai wajah Mbah Suro muncul dan berkata pelan, "Waktumu telah datang, Le." Bayu pingsan. Keesokan harinya, seluruh ladang yang sebelumnya tandus mendadak tumbuh subur. Tanpa sebab jelas, semua warga yang pernah menolak Mbah Suro kini mendatangi Bayu untuk menawarkan kerjasama. Uang mulai mengalir. Dan malam itu, Nara kembali bicara dengan bisikan, "Ayah, kakek bilang kita harus kasih satu aja dulu, dari luar keluarga." Bayu tidak tahu, apa yang sudah ia sentuh semalam telah membuka kutukan 7 turunan. Dan 1 nyawa akan segera menjadi tumbal pertama. Tumbal pertama. Seminggu berlalu sejak Bayu tinggal di rumah warisan Mbah Suro. Hasil pertanian di ladang belakang meledak subur. Tomat sebesar kepalan tangan, cabai tumbuh seperti benalu, dan air dari sumur belakang terasa sejuk dan manis, tak seperti sebelumnya yang keruh dan bau belerang. Orang-orang desa mulai merapat. Mereka menyebut Bayu pewaris darah emas dan berlomba-lomba mencari perhatiannya. Bayu menikmati perubahan ini. Hutangnya lunas dalam 3 hari. Bahkan seseorang dari kota datang dan menawarkan kerjasama membuka resor spiritual di sekitar tanah warisan. Namun, Rika justru makin murung. Wajahnya pucat. Tiap malam ia terbangun dan menangis. Ia bermimpi berdiri di depan sumur tua, dan suara Mbah Suro terus berbisik. Tumbal pertama belum lengkap, sebelum darahnya menyentuh akar bambu. Rika mulai curiga ada yang tidak beres. Ia mencoba membakar buku tua yang ditemukan Bayu, tapi anehnya, buku itu tidak bisa terbakar. Bahkan air suci dari ustaz kampung pun tak mempan. Nara, sang anak, makin aneh.
Ia menggambar seorang anak laki-laki tergantung di pohon jambu belakang rumah. Saat Rika menanyakan gambar itu, Nara hanya menjawab, "Itu Mas Didi, dia yang dipilih kakek, karena anaknya jahat sama ayah waktu kecil." Rika terperanjat. Didi adalah anak tetangga lama, teman masa kecil Bayu yang dulu sering mengejek dan mempermalukannya. Dan malam itu, benar saja, Didi ditemukan tewas tergantung di pohon jambu belakang rumah Bayu. Lehernya terikat tali tambang, dan di tangannya tergenggam secari kertas dengan tulisan kuno. "Satu untuk satu." Tumbal pertama telah lunas. Bayu awalnya panik, tapi setelah melihat saldo rekeningnya bertambah ratusan juta tanpa alasan jelas, dia hanya bisa duduk dan tersenyum getir. "Hanya satu tumbal, dan semua ini jadi milikku." Namun, Bayu tidak tahu, perjanjian pesugihan itu bukan untuk satu nyawa, tapi 7. Dan semuanya harus dibayar oleh darah keluarganya sendiri. Bayangan di cermin kuno. Malam itu, setelah Didi ditemukan tewas, suasana di rumah Bayu menjadi semakin mencekam. Rika merasa gelisah setiap kali berjalan melewati ruang tamu, tempat cermin besar peninggalan Mbah Suro dipasang di sudut ruangan. Cermin itu berbeda, bukan cermin biasa. Cermin kuno dengan bingkai kayu jati berukir halus, seolah memiliki kekuatan magis yang mengintip di balik permukaan kaca. Setiap kali Bayu mendekat, ia merasakan bayangan samar yang bergerak di dalam cermin. Seperti ada seseorang yang sedang menatapnya dari dalam, meskipun ia berada sendirian di ruang itu. Bayu sering mengabaikannya, berpikir itu hanya efek dari kelelahan dan stres. Namun, malam itu, setelah Rika terbangun dari mimpi buruknya, ia merasa harus mencari tahu lebih banyak tentang rumah dan kutukan yang semakin menjerat keluarganya. Ia mencoba menyelidiki sejarah keluarga Bayu, mencari buku-buku lama yang bisa menjelaskan asal-usul warisan itu. Ketika ia membuka lemari tua milik Mbah Suro, ia menemukan sebuah buku jurnal kuno yang penuh dengan tulisan tangan. Di dalam jurnal itu, tertulis cerita tentang perjanjian yang dilakukan Mbah Suro dengan makhluk gaib di masa muda. Pesugihan 7 turunan, tak ada yang bisa lepas dari jeratnya. Setiap generasi harus membayar harga darah. Tumbal pertama adalah darah keluarga, dan tumbal ke-7 adalah jiwa pemegang warisan. Bayu yang mendengar pembicaraan Rika mendekati jurnal itu. Ketika ia membaca lebih dalam, ada sebuah kalimat yang menohok. "Kamu akan menjadi pemimpin terakhir dari 7 turunan ini, Bayu. Dan untuk itu, seorang yang paling dekat denganmu akan menjadi tumbal terakhir." Bayu terdiam, mencerna kata-kata itu. Rasanya seperti ada suara yang menggema di dalam kepalanya. Suara yang mirip dengan suara Mbah Suro. Suara yang sudah lama hilang. Itu bukan suara biasa. Itu suara perjanjian. Tapi saat itu juga, bayangan dalam cermin tiba-tiba bergerak. Cermin yang tadinya hanya memantulkan wajah Bayu tiba-tiba mengaburkan gambarnya dan menampilkan sosok gaib. Seorang lelaki tua berbaju adat Jawa, dengan mata merah menyala, menatap tajam dari dalam cermin. Sosok itu membuka mulut, dan terdengar suara berat yang berbisik. "1 turunan sudah terbayar, Bayu. Tetapi darah yang lebih berharga menunggumu. Segera, pilih siapa yang akan kau serahkan. Pilihlah dengan bijaksana." Bayu mundur, matanya membelalak, hampir tak percaya. Rika juga terkejut, tetapi sebelum mereka bisa berbicara lebih lanjut, suara Nara terdengar dari ruang belakang. "Kakek bilang, ayah harus pilih 1 orang. Tapi jangan pilih ibu. Pilih aku saja. Aku yang akan memberi yang terbaik untuk ayah." Bayu terdiam. Ia tahu bahwa Nara mulai terpengaruh oleh kekuatan jahat yang merasuki rumah itu. Nara tidak lagi hanya anak kecil yang polos. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap di dalam dirinya. Sesuatu yang mulai merasuki seluruh keluarganya. Saat Bayu berlari menuju kamar Nara, ia mendapati anaknya sedang duduk menghadap jendela, matanya kosong, dan bibirnya terkatup rapat. Bayu memanggil Nara berulang kali, namun anak itu hanya diam. Tiba-tiba,
Tubuh Nara jatuh ke lantai dengan keras, mulutnya terbuka lebar, dan dari tenggorokannya keluar suara aneh, seperti suara Mbah Suro yang mengerikan. "Bayu, kamu harus memilih, cepat atau semua ini akan hancur." Bayu terjatuh. Ia mulai menyadari bahwa perjanjian ini tidak bisa ditunda. Ia harus segera memilih, atau semuanya akan berakhir lebih buruk dari yang ia bayangkan. Pilihan yang tak terelakkan. Bayu merasakan jantungnya berdebar begitu cepat. Pandangannya kabur, matanya berputar mengikuti suara-suara aneh yang keluar dari tubuh Nara. Rika berlari ke arah anak mereka, mencoba menggoyangkan tubuh Nara yang tergeletak di lantai. Namun, Nara tetap tak bergerak, wajahnya mulai memucat. "Nara! Nara, bangun!" teriak Rika dengan panik. Bayu terdiam. Sesaat, ia merasa dunia seakan berhenti berputar. Sosok dalam cermin tadi masih terbayang jelas di benaknya. Suara itu, suara yang menyeramkan, berkali-kali menyiang di telinganya. "Bayu, pilihlah, pilihlah dengan bijaksana." Suara itu kembali berbisik, penuh ancaman. Di luar, suara angin bertiup kencang, membuat pintu rumah berderak, seolah alam ikut menanggapi keputusan yang harus segera dibuat. Bayu menatap Nara dengan cemas. Di matanya, ia melihat anak kecil yang dulu ceria, penuh tawa. Namun sekarang, dia hanyalah boneka hidup yang terperangkap dalam kutukan leluhur. Bayu tak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Pesugihan itu bukan sekadar tentang uang dan kekayaan. Ini adalah perangkap darah, sebuah harga yang harus dibayar oleh keluarganya sendiri. Tak ada pilihan lain. Aku akan berusaha menyelamatkanmu, Nara. Tapi aku harus memilih. Memilih siapa yang akan menjadi tumbal terakhir, bisik Bayu pada dirinya sendiri. Namun, saat Bayu mulai menarik tubuh Nara ke pangkuannya, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh anaknya. Tangan Nara terangkat dengan cepat, mencengkeram lengan Bayu dengan cengkeraman yang sangat kuat. "Ayah, pilih aku." Suara Nara terdengar serak, bukan suara anaknya yang biasa. Itu suara yang lebih tua, lebih dalam, seperti suara makhluk yang sangat asing dan penuh kekuatan. Bayu terkejut. Ia melepaskan cengkeraman Nara dengan keras, dan matanya terbelalak. Di mata Nara, ia melihat bayangan gelap yang memantul, seperti sesosok makhluk yang bukan lagi manusia. Tiba-tiba, pintu belakang rumah terbuka dengan sendirinya. Bayu menoleh dan melihat sebuah sosok yang muncul dari dalam kegelapan. Sosok itu mengenakan pakaian adat Jawa dan membawa sebuah keris. Itu adalah Mbah Suro. Namun, wajahnya sudah hancur, bercampur dengan darah yang menetes dari mulutnya, menciptakan senyum jahat yang tak bisa dihapuskan. Bayu merasa mual, tubuhnya lemas saat melihat sosok kakek yang dulu sangat ia hormati, kini berubah menjadi makhluk yang mengerikan. "Inilah saatnya, Bayu. Waktumu untuk memilih. Jika kau tidak memilih, maka kutukan ini akan merenggut semuanya." Bayu menggeleng, mencoba bertahan. Ia ingin menyelamatkan Nara, anaknya yang tak berdosa. Tetapi suara di dalam dirinya, suara yang berasal dari pesugihan yang mengalir dalam darahnya, terus memanggil. Pemegang warisan harus memilih. Bayu tahu bahwa pilihan itu tidak mudah. Satu nyawa untuk satu kemakmuran, dan bayarannya adalah darah keluarga yang terdekat. Bayu merasakan tubuhnya semakin lelah, jiwanya terombang-ambing antara cinta untuk anaknya dan kutukan yang harus segera dilunasi. "Siapa yang akan kau pilih, Bayu?" tanya Mbah Suro. Suaranya menggema di seluruh ruangan, seakan seluruh dunia sedang menunggu keputusan Bayu. Bayu menggigit bibirnya. Tidak ada jalan keluar, pikirnya. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Pilihan sudah ada di depan matanya. Tiba-tiba, tanpa disangka, Nara bangkit. Matanya merah, tubuhnya terangkat seperti disesaki oleh kekuatan yang sangat besar. Ia mengeluarkan suara teriakan yang mengerikan, suara yang memecah keheningan malam. "Ayah, pilih aku ingin jadi yang terakhir." Bayu tak tahu lagi harus bagaimana. Pesugihan ini sudah menguasainya,
dan kini ia harus membayar harga yang sangat tinggi. Tapi bayangan masa depan yang gelap itu, perasaan terjerat dalam perjanjian yang tak terhindarkan, menjeratnya dalam ketakutan yang tak bisa dia ungkapkan. Pengorbanan terakhir. Bayu berdiri terpaku, tatapannya kosong, meskipun tubuhnya tergetar hebat. Nara, anak perempuannya, terangkat di udara, matanya merah menyala, tubuhnya bergetar seakan dihantam oleh kekuatan tak terlihat. Sosok itu, entitas yang telah lama terperangkap dalam darah keluarga Bayu, semakin kuat menguasai Nara. "Ayah, ini saatnya." Suara Nara berbisik, meskipun bibirnya tidak bergerak. Suara itu terasa seperti 1000 bisikan yang datang dari segala arah. Bayu merasa kepalanya pusing, dunia seakan berputar. Ia tahu, waktunya hampir habis. Satu nyawa harus menjadi tumbal terakhir, dan itu adalah keputusan yang harus segera dia buat. Tidak ada jalan mundur. Mbah Suro berdiri di pojok ruangan, menatapnya dengan senyum lebar. Wajahnya yang terkerut dan berdarah hanya menunjukkan keputusasaan dan keserakahan yang tak terpuaskan. "Kau harus memilih, Bayu. Tidak ada yang bisa selamat dari kutukan ini. Aku sudah membayarnya dengan darah. Kini, giliranmu," kata Mbah Suro, suaranya menggetarkan dinding rumah. Bayu terjatuh ke lututnya, wajahnya penuh keringat. Perasaan bersalah, takut, dan bingung bercampur jadi satu. Ia memandang ke arah Rika, yang berdiri terpaku, mencoba menyelamatkan Nara. Rika tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan Bayu tidak bisa memberitahunya. "Aku harus memilih, aku harus memilih," bisik Bayu dengan suara serak. Bayu melihat Nara, tubuhnya kini terjatuh ke lantai, tetapi matanya masih menatap tajam, mengirimkan gelombang kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Entitas itu sudah menguasai Nara, dan kini Nara hanyalah alat bagi kutukan yang ingin mengambil nyawa terakhir dari keluarga Bayu. Saat itu, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Bayu menoleh. Seseorang muncul dari kegelapan malam, seorang pria yang tampak familiar. Didi, yang sebelumnya ditemukan tewas tergantung, berdiri di ambang pintu, matanya kosong dan hampa. Darahnya masih mengalir dari tubuhnya yang terpotong. "Ayah, jangan buat pilihan yang salah." Suara Didi terdengar serak dan penuh penderitaan. Bayu terdiam. Didi adalah tumbal pertama, tumbal yang telah membayar harga darah untuk kekayaan. Dan kini, Didi kembali menjadi bagian dari siklus kutukan ini. Jika kau memilih salah, maka semuanya akan berakhir dengan kematian milikmu. Didi berkata, tetapi tubuhnya mulai mengabur, berubah menjadi bayangan yang semakin memudar. Bayu merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan jantungnya, seperti makhluk besar yang menunggu untuk menghancurkannya. Semua ini karena pilihan yang harus ia buat. Tiba-tiba, suara teriakan Rika memecah ketenangan. Bayu menoleh, dan ia melihat Rika berdiri di depan Nara, yang tubuhnya masih tergeletak di lantai. Nara menangis, air matanya mengalir deras. "Ayah, kenapa kau pilih dia? Kenapa kau pilih aku? Aku ingin kau hidup, ayah." Suara Nara berubah menjadi lebih manusiawi, penuh penyesalan dan kebingungan. Bayu berdiri, tetapi kakinya goyah. Ia tahu, tak ada cara untuk keluar dari perjanjian ini. Satu nyawa harus dibayar, dan itu bisa jadi nyawa Nara, atau milik Rika, atau bahkan dirinya sendiri. Seketika, semua lampu di rumah mati, hanya menyisakan kegelapan pekat yang menelan seluruh ruangan. Bayu terjatuh kembali, mendengar suara yang semakin keras di dalam kepalanya. Waktunya tiba. Suara Mbah Suro terdengar lagi, kali ini lebih mengerikan, lebih dalam. Bayu merasa jiwanya terhimpit. Satu pilihan yang harus ditentukan, dan waktu terus berjalan. Semua yang dilihatnya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Dengan tangan yang gemetar, Bayu akhirnya menatap Nara, yang kini bangkit kembali, namun dengan senyum yang sangat menakutkan. Bayu tahu, dia harus membuat pilihan terakhir.
Tumbal terakhir akan menjadi harga dari semua kekayaan yang telah didapat. Bayangan yang menghantui. Bayu berdiri di tengah ruangan gelap, nafasnya berat, tubuhnya lemah dan gemetar. Bayangan-bayangan gelap yang muncul di sekelilingnya semakin mengaburkan penglihatannya. Suara-suara berbisik terus menggema di kepalanya, tak bisa dihindari. Rika, yang berdiri beberapa langkah di depannya, terlihat begitu terluka, sementara Nara, yang wajahnya berubah menjadi sosok menyeramkan, kini berdiri di hadapannya, matanya menyala merah, menatap Bayu dengan tatapan penuh harapan dan juga ancaman. "Ayah, aku tak bisa hidup tanpa pesugihan ini. Aku harus menjadi yang terakhir." Suara Nara bergema, kali ini lebih dalam, lebih mengerikan, seolah bukan lagi anak kecil yang dulu pernah ia kenal. Bayu menelan ludah, merasa sangat tertekan. Pesugihan ini sudah menguasai seluruh hidupnya, seluruh keluarganya. Darah yang telah mengalir begitu lama dalam keluarga ini, membuatnya tak bisa lagi membedakan antara yang baik dan yang buruk. Bayu menatap Rika dengan mata penuh rasa bersalah, namun Rika hanya menunduk, seolah ia sudah tahu bahwa sekarang saatnya untuk memilih. Saat itu, suara Mbah Suro kembali terdengar, lebih keras dan mengerikan. "Kau harus memilih, Bayu. Jika kau tidak memilih, semua ini akan hancur dan kamu akan kehilangan semuanya, bahkan lebih dari itu. Keluargamu, seluruh keluargamu akan hilang. Ini adalah takdirmu." Bayu terdiam. Suasana menjadi semakin tegang. Pilihan ini begitu berat, dan di saat yang sama, ia tahu bahwa jika ia memilih Nara, maka nyawanya akan terikat selamanya pada kutukan ini. Namun, jika ia memilih Rika, jika Rika harus menjadi tumbalnya, maka ia akan mengorbankan sosok yang paling ia cintai. Bayu melihat Nara yang sekarang tersenyum penuh kekuatan. Kekuatan yang datang dari pesugihan itu. Nara sudah tak lagi tampak seperti anak kecilnya yang dulu. Sosok itu sudah terkontaminasi dengan kekuatan jahat, dan Bayu bisa merasakannya. Semua ini akibat pesugihan yang dibuat oleh Mbah Suro. "Ayah, aku tak ingin mengorbankan orang lain. Aku ingin menjadi yang terakhir. Ini takdir kita." Nara berbicara dengan suara yang semakin asing, lebih seperti suara iblis. Namun, tiba-tiba Rika berteriak, suaranya terisak. "Jangan pilih dia, Bayu. Pilihlah aku. Aku rela. Aku rela demi kamu. Jangan biarkan Nara jadi korban selanjutnya." Bayu menatap Rika, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa Rika adalah ibu dari anak-anaknya, yang telah menjalani hidup penuh dengan perjuangan. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa jika Rika menjadi tumbal, maka semuanya akan berakhir lebih cepat. Tetapi keputusan ini begitu sulit. Apakah Rika rela menjadi tumbal demi keluarganya? Atau, apakah Nara yang harus dibebaskan dari kutukan ini, meskipun ia sudah menjadi alat dari kegelapan? Tiba-tiba, lampu menyala, dan suara Mbah Suro kembali terdengar, lebih mendalam dan mengerikan. "Jika kau tak segera memilih, maka kutukan ini akan membunuh kalian semua. Pilihlah dengan cepat, atau semuanya akan hilang dalam kegelapan ini." Bayu merasa seperti dinding menekan dadanya. Ia harus memilih sekarang, atau semuanya akan berakhir tragis. Dengan berat hati, Bayu melangkah maju. Dia harus mengorbankan satu orang. Itulah harga yang harus dibayar, dan ia tahu tak ada jalan lain. Ia menatap Nara, yang kini tersenyum dengan penuh keangkuhan, menanti keputusan yang akan mengubah segalanya. Bayu menunduk, menahan tangis, dan kemudian, "Nara, aku memilihmu." Namun, begitu kata itu keluar dari mulut Bayu, sesuatu yang teramat mengejutkan terjadi. Nara terjatuh ke tanah, tubuhnya terjerat oleh kekuatan tak terlihat, sementara Bayu merasakan tubuhnya mulai lemas. Rika berlari ke arah Nara, tetapi Nara hanya tersenyum, seolah tak merasa sakit. "Ayah, aku adalah tumbal terakhir. Tapi, ini bukan pilihanmu, ini takdir kami. Aku sudah terikat, dan kau pun akan ikut terjerat." Tiba-tiba, tubuh Nara mengeluarkan cahaya putih yang membutakan.
Bayu dan Rika terperangah, melihat bahwa kutukan ini ternyata telah menguasai semuanya. Nara sudah bukan lagi anak mereka, melainkan entitas yang menguasai keluarga ini, dan Bayu kini ikut terjerat dalam kutukan ini. Penghujung takdir. Bayu berdiri terpaku, matanya terbuka lebar, namun jiwanya terasa semakin terjauh dari tubuhnya. Kutukan itu menguasai seluruh tubuhnya, seperti ribuan jarum yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Nara, yang kini berubah menjadi sosok tak manusiawi, berdiri di depannya, tertawa pelan. Tawa yang menyakitkan, seolah mengingatkan bahwa tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Kau pikir dengan memilihku, kau bisa mengubah takdir ini? Tidak, ayah. Takdir ini sudah tertulis sejak lama, kata Nara, namun suara yang keluar tidak lagi terdengar seperti anaknya. Suara itu bergema dalam kegelapan, seperti suara dari dimensi lain. Bayu merasakan tubuhnya semakin lemah, jantungnya berdegup tak teratur. Rika berlari ke arahnya, namun ia terhenti, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi langkahnya. Mbah Suro, yang